Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di channel Permata Nusa Kambangan. Salam sejahtera untuk Anda semua. Saya doakan Anda semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera tentunya. Amin, amin. Teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan sedikit mengupas apa itu batu permata. Khususnya yang akan kita bahas kali ini adalah batu topas ya. Ya, Batu topas itu sebagian besar berasal dari Brasil ya. Brasil. Kita tahu teman-teman, batu topas itu warnanya bermacam-macam. Ada yang namanya blue sky ya, blue Swiss ya. Kemudian London. Kemudian ada lagi yang colorless ada. Colorless ada. Ada. Kemudian ada juga bermacam-macam. Yang akan kita bicarakan di kesempatan ini adalah sebenarnya warna dasar daripada atau topas ya, lebih tepatnya topas itu apa? Kemudian apakah ada treatment-treatment tertentu sehingga warnanya bisa berbeda menjadi blue, menjadi London. dan lain sebagainya. Apakah itu dari Swiss, apakah itu dari London? Nanti kita akan obrolkan bersama Kupas tuntas. dengan Mas Indra. Ada Mas Indra seperti biasa, kawan saya, sahabat saya, saudara saya yang akan menjelaskan tentunya sepemahaman kita ya teman-teman, bukan pemahaman secara ilmiah tapi secara apa yang kita baca dari literatur, Otodidak lah. dari pengalaman ataupun dari informasi-informasi daripada senior kita. Oke, lanjut saja Mas Indra, silakan. Pertama sendiri kita membahas tentang warna dasar dari topas itu sendiri. Setahu saya itu warna topas yang natural untuk dari aslinya, mineral aslinya itu dia itu colorless sampai ke dengan kuning. Jadi intinya colorless itu bening ya teman-teman. Ya. Bening sampai ke warna kuning. Itu setahu saya. Cuman topas kuning memang jarang lah ya, jarang Kita tahu kita lihat iya. gitu. Karena memang untuk topas yang berwarna kuning harganya mungkin lebih mahal kalau menurut saya gitu. Iya. Nah, terus di sini kita udah ke warna dasar, sekarang tinggal bagaimana topas itu bisa berwarna Swiss, bisa berwarna London. Ada lagi sekarang keluaran baru itu sistem coating. Coating itu semacam lapisan ya? Iya, dilapis itu bisa berwarna hijau, bisa berwarna merah. Tapi sebenarnya dasarnya itu dari Colorless kalau setahu saya. Colorless, ya? Iya, setahu saya colorless yang warna dasarnya itu bening gitu. Sekarang kita bahas tentang yang Swiss sama yang London dulu. Oke. Kalau Swiss sebenarnya itu bukan batu topas yang berasal dari Swiss ya. Iya. Tapi memang itu secara gematologis, pengetahuan saya itu gematologis sudah membekukan warna yang seperti blue sky, biru langit. Itu Iya. dibekukan oleh gematologis larinya ke Swiss gitu. Intinya sudah dipatenkan Sudah lah ya? dipatenkan ke Swiss. Ada yang lagi yang lebih tua itu larinya ke London. Jadi bukan berasal dari London ya, tapi itu sistem dari warna. Jadi yang tadi itu kan ada London ya, warna Swiss dan blue London. Jadi Iya. London itu bukan berasal dari Londonnya gitu, tapi memang warna biru yang lebih tua atau seperti blue London gitu. Makanya secara gematologis disepakati oleh gematologis jadi blue London. Intinya sudah dipatenkan untuk warna ya. Iya. Ada Swiss dan London. biasanya IRR, radiasi. Irradiation. Jadi di topas atau saya itu untuk komen, untuk yang yang ada treatment itu biasanya ada dua. Pertama yang IRR itu yang bagus lah ya, kalau menurut saya treatment, tapi yang udah kita mengetahui kalau topas rata-rata IRR. Untuk warna Swiss, warna blue pasti IRR. Ada lagi itu yang kalau menurut saya ini keluaran baru, terobosan baru oleh para penggiat batu. Cuman biasanya kalau untuk coating itu nggak awet.
untuk Coating. warna. Itu kayak semacam lapisan plastik di bawah atau seperti apa itu? Itu coating, ya coating, namanya coating kan berarti kan melapis ya Iya. kan. Itu keseluruhan batunya. Makanya dia itu bisa memudar asal coatingannya itu lama-lama. Kelupas. Iya, seperti itu. Sama seperti kalau di safir sama ruby itu ada kan semacam bolongan-bolongan untuk mengisi residu itu kan ada yang namanya HF glass, GF apa ya kalau nggak salah, glass fill ya. Itu untuk menutupi Lubang-lubang pori-pori glass yang fillnya kosong hilang, ya udah kelihatan lagi bolong-bolongnya seperti itu kan kita kan pernah sering lihat lah kadang-kadang ada safir atau ruby yang seperti itu. Nah terus kita bahas lagi tentang warna apa saja yang di coating biasanya Iya, iya. menimbulkan warna apa saja. Kalau yang saya lihat di pasaran itu ada yang populer ya, yang populer itu ada dua. Yang pertama itu hijau, hijaunya hijau seperti jamrut tapi dia lebih tua. Itu nanti di memo apa? Keluarnya coating. Coating ya, Ada keterangannya coating. Terus ada lagi warna merah, Red ya. seperti hampir mirip siam apa ya kalau nggak salah. Mirip siam kalau atau garnet, tapi kalau garnet kayaknya kegelapan, itu lebih cerah sih dia. Coating juga. Kalau menurut saya sih lebih lari condong ke siam, ke seperti merah siam untuk merah yang coating, topas coating itu. Nah, Berarti intinya batu itu sebenarnya natural, tapi ada campur tangan treatment untuk memunculkan warna yang diharapkan. Iya. Kalau jadi warna merah, jadi warna hijau, ataupun jadi warna tertentu yang lainnya ya. Kecuali yang colorless, itu memang dia bawaan aslinya. iya, biasanya tanpa komen NTE lah. Lalu untuk batu topas itu sendiri, itu kan mungkin lah ya, bisa saja ada tiruannya. Itu kita bisa nggak membedakan secara awam kita? Kalau untuk yang colorless memang agak sulit ya. Saya sendiri juga misalkan dijejerkan gitu antara quartz Ya. dan ya sebenarnya topas itu pun awal mulanya dari quartz ya, mbahnya kasarannya gitu. Itu saya jujur kalau untuk yang bening nggak bisa membedakan. Nah, mungkin kalau sama mosainit lah contohnya, mungkin kalau dijajarin pun kayaknya bisa sama gitu. Cuma kan kita pakai GS itu selain Diamond selector ya. ada lagi banyak yang warna-warna bening putih seperti itu. Contohnya di fluorite sendiri pun ada, cuma kalau fluorite memang dia bisa secara, cuman untuk quartz yang murni quartz sama topas colorless itu jujur saya yang belum bisa. Nah kalau untuk yang blue itu kan jelas sudah IRR. Itu untuk mengetahui bahwa itu topas atau KW-an, tiruan itu bisa nggak? Kalau warna setahu saya itu seperti ini nih. Jadi dia warnanya itu, ini ada yang satu hampir ke Swiss to blue, to London. Jadi dia itu Swiss tapi hampir mendekati antara tengah-tengah lah, antara Swiss sama London itu. Terus ada lagi 3 itu yang punyanya Mas Ratno yang sudah diambil. Nah seperti ini kan dia kan warnanya. Ini yang jelas-jelas. Iya. Sky ya, blue sky ya. Swiss. Atau blue sky kan? Blue Tapi Swiss kalau bahasa di bahasa umumnya blue Swiss ya. Switzerland, Ya. Swiss ya bener. Kita kan nggak tahu ini seratnya nggak begitu kelihatan, mau dikeker sekalipun ini ya lembut banget ya, atau memang benar. Kadang ada seperti ya ciri khas dari quartz lah. Iya, Kadang iya. ada yang kayaknya mah ada yang kotor kayaknya kalau nggak salah. Sebenarnya ada serat juga sebenarnya, cuman dia lebih Iya, jarang karena kita kan kadang-kadang cari yang ini. yang mulus ya. Oh iya, ini sebenarnya ada seratnya juga teman-teman, tapi untuk di batu-batu yang mungkin kurang super malah. Kalau Iya. untuk yang super dia lebih cenderung Terus ini. lebih jernih ya. Seratnya itu serat-serat yang lembut ya. Hampir sama sih ya. Kayak quartz ya seratnya. Iya, memang itu cara itunya turunannya sekang quartz gitu loh. Itu ada pula quartz agate.
Quartz agat ya. Nah, cuman saya nggak membaca, cuman sepintas kok ada quartz agate, cuman saya nggak membaca secara detailnya gitu. Terus pernah saya lihat tuh. Cuman pengertiannya nanti coba saya cari tahu, mungkin lain kali kita bisa bahas lagi. Itu tadi teman-teman seputar blue topaz ya. Jadi blue topaz itu warnanya tidak hanya satu, tapi juga bermacam-macam. Disebutkan dari yang IRR atau irradiation, kemudian yang coating atau pelapisan. Pelapisan warnanya juga bermacam-macam, dari warna hijau, kemudian merah, biru ya ada ya. Kalau biru itu memang dari biru Swiss sama biru London itu biasanya jarang coating. Ada coating. Dia warnanya caraku aneh. Warnanya dia beda lah ya. Iya, beda sendiri. Swiss sama blue itu kan udah kelihatan lah ya. Kalau Swiss biru langit. Nah, ini nanti kalau yang coating itu sendiri, kalau menurut saya warnanya itu aneh gitu loh. Kalau bagi saya untuk yang biasa ngelihat yang radiasi seperti apa gitu. Ya, kebetulan saya juga nggak punya, tapi kalau untuk yang ini lagi pakai topaz ini yang topaznya yang blue yang sky Swiss. Ya, atau yang Swiss ya teman-teman. Yeah. Ini agak kurang jelas nih. Ini harus dekat banget. Coba deh. Nah, untuk harga lah ya, kita untuk harga itu sendiri antara London sama Swiss itu biasanya lebih mahal yang London. ya. Karena warnanya lebih Tua. Oke. Lebih bagus juga loh menurut saya. Cuman kalau saya nggak tahu kenapa ya, untuk warna dari misalkan kayak sitrin atau kecubung atau topaz sendiri, saya itu lebih senang yang muda. Ya, karena karena kalau menurut saya kalau yang lebih muda itu sinarnya itu lebih iya, lebih kasarnya lebih memantul gitu lah kalau menurut saya gitu loh. Cuman kan kita kembali lagi ke 4C gitu. Color yaitu memegang peranan penting untuk harga seperti itu. Dan juga tergantung daripada selera masing-masing yang menyukai, karena sebagian orang belum tentu suka dengan warna yang saya suka. Umpamanya saya suka yang blue sky atau yang Swiss, belum tentu teman-teman suka yang Swiss. Mungkin lebih suka yang London. Saya kira itu saja ya Mas Indra. Iya, betul. Jadi untuk teman-teman seperti biasa, kalau untuk mendapatkan, pastikan teman-teman mendapatkan dari orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang recommended, orang-orang yang mau untuk menggaransi bahwa itu asli. Atau teman-teman bisa mendapatkannya dengan yang sudah ada memo atau keterangan daripada lab. Supaya apa? Teman-teman mendapatkan barang sesuai dengan harapan dan dengan PD-nya memakainya. Karena kalau kita mendapatkan dari orang-orang yang tidak tepat, umpamanya kita hanya beli, kemudian kita tidak digaransi keasliannya, ternyata yang kita pakai KWA-nya, saya yakin KWA itu banyak banget di pasaran dengan harga yang jauh lebih murah. Jauh lah, mungkin hitungannya bisa dikatakan orang masuk akal atau nggak masuk akal dengan segitu harganya segitu. Kalau untuk yang teman-teman lihat, kalau kita di live lelangan itu ya seringkali saya sampaikan, ada yang jual gila, ada yang memang subsidi silang, ada yang memang bahkan banyak sekali yang di GA hanya diberikan cuma-cuma teman-teman. Karena sebagian dari teman-teman kita yang di Cilacap itu memang penghobi ya. Penghobi itu lebih cenderung dia mengkoleksi dan untuk menjualnya itu lebih jarang. Contohnya seperti saya, kalau untuk menjual, kalau sekiranya tidak sesuai ya tidak saya jual. Bahkan saya termasuk jarang yang menjual untuk batu-batu koleksi saya. Karena nggak seberapa banyaknya. Karena jarang beli, nggak seperti Mas Indra beli 200 pieces mungkin cepet habis. Amin. Ya tunggu aja, besok kayaknya saya ada untuk live depan gitu ya. Ada 2 item lah kalau nggak salah, itu sudah naik emban monel. Dan itu ada memonya. Oke, jadi untuk teman-teman yang menonton, paham juga lah ya. Barang ada memonya dengan barang yang tidak ada memonya, pastinya harganya berbeda teman-teman. Kenapa? Untuk mememokannya saja kita harus bayar. Kita nggak gratisan, nggak tinggal motokopi, sing 1000 perak udah dapat memo. Kita tapi ada loh indikasi, jadi ini kita agak keluar dari jalur tentang topik tentang topaz ya. Jadi ini hanya sekilas lah.
ada lagi, jangan terlalu percaya dengan memo, dalam arti seperti itu. Karena saya melihat ada beberapa yang baru-baru ini keluar, dia itu seperti kayak bikin ID card loh. Iya. Jadi kita nggak bisa ngelacak memo ini yang ngeluarin siapa, seperti itu. Ada beberapa lah. Itu sempat waktu itu saya pernah beli jamrut kalau nggak salah. Jamrut harus ada memonya, cuman kok lah iki aku ngecek piye gitu loh. Karena di situ kalau untuk memo yang kita bisa cek di website itu kan biasanya ada nomor seri di memo itu sendiri. Nah, kalau untuk teman-teman coba usahakan cari untuk misalkan mau beli topas yang bermemo, usahakan cari yang bisa kita masukkan websitenya. Ada barcode ataupun Iya, betul. Minimal seperti iya. itulah. Ya, kalau kita tahu sendirilah di Indonesia untuk memo-memo yang ternama, mungkin teman-teman semua sudah tahu lah. Cuman kan ada beberapa yang kasarannya hampir mendekati ke memo yang ternama dan kita bisa cek secara websitenya gitu. Ini memo abal-abal atau Ya. bukan gitu. Ada juga memo-memo yang tidak kita bisa buktikan kebenarannya. Kita mau ceknya kemana? Sedangkan memo itu Soalnya bikin paling 5.000 perak itu kalau kayak ID card seperti itu kan. ya betul ya. Seperti contoh lah yang kita buat ketika habis vaksin dibuat ada barcode. Nah, itu kan seperti bisa. itu. Jadi itu yang perlu kita waspadai dan perlu kita hati-hati. Tetap ya, kita mendapatkan dengan orang yang tepat supaya teman-teman mendapatkan barang sesuai dengan yang diharapkan. Kasihan kalau teman-teman mendapatkan barang yang bukan ori namun mengeluarkan uang itu dengan jumlah untuk barang yang ori. Kan eman-eman, Bok. Saya kira itu saja. Untuk tema ataupun sesi kali ini tentang topas, saya kira itu saja. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah like, share, dan subscribe channel ini.